Assalamualaikum sahabat Al-Batir yang baik. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita pada kali ini, kita akan membahas apa itu Al-Batir dan kenapa kemudian Al-Batir ini bisa terbentuk. Nah, untuk membahas itu, kali ini di sebelah saya sudah ada sahabat saya. Ini Jamal. Udah cuma segitu namanya. Si Jamal doang. Biasa panggil Jamal ini dengan sebutan cuy, karena emang sahabatan itu udah lama cuy. Iya. Kuliah bareng, sekarang di yayasan alhamdulillah juga bareng. Dia ketuanya, saya sekretarisnya. Ini kita mau share ke teman-teman sahabat Al-Batir nih cuy. Kenapa kemudian Al-Batir itu bisa terbentuk pada awalnya dan kedepannya nanti Al-Batir mau ngapa-ngapain. Nah, itu kita harus share nih ke teman-teman nih, karena pasti banyak yang penasaran kan kenapa kemudian Al-Batir ini terbentuk ya. Siap. Nah, pertanyaannya, Al-Batir ini apa sih, singkatan nggak apa gitu? Iya. Coba dijelasin lah cuy. Jadi Al-Batir itu akronim. Singkatan dari Yayasan Al-Bahru Tiris. Iya. Jadi dulu kan waktu bikin yayasan itu kita harus menyiapkan 3 nama. Supaya tidak ada nama yang sama seluruh Indonesia. Jadi yayasan udah boleh yang sama ya? Tidak ada boleh. Jadi makanya kita rapat sama pengurus kan, itu ada 3 yang diajukan. Ada Yayasan Al-Barokah Nurul Iman, Al-Hidayah Nurul Iman, sama Al-Bahru Tiris. Oh iya. Nah akhirnya yang masuk sama SK Kemenkumham itu Al-Bahru Tiris. Al-Bahru Tiris, iya. Nah, gue juga baru tahu ternyata Al-Batir itu di SK-nya justru dia dikasih dalam kurung gitu, dalam kurung singkatannya Al-Batir. Jadi bukan gua atau pengurus yang bikin singkatan itu Al-Batir gitu. Jadi pengajuan nama Al-Batir itu tidak dari pengurusnya, tapi dari SK-nya dari Kemenkumham yang jadi kemarin, di dalam Al-Batir. SK-nya tercantum di SK-nya itu. Tercantum di SK. Dan akhirnya dipakai sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang sampai dipakai. Namanya pun sahabat-sahabat sekalian pun sahabat Al-Batir ya. Iya. Itu awal terbentuknya itu tanggal berapa tuh? Tahun berapa tuh? Tanggal 24 Juni 2019. 2019 berarti 2 tahun jalan ya. Iya. Sekarang 2 tahun jalan ya. Alhamdulillah. Udah ulang tahun 1 kali ya. Udah pernah 1 kali harlah ya. Harlah. Jadi Al-Batir ini pertama terbentuk itu dengan nama Al-Bahru Tiris, tapi kemudian dikasih singkatan namanya Al-Batir. Iya. Nah, kok bisa kemudian lu itu kepikiran gitu loh, pengen bikin yayasan? Ada cerita apa kemudian tertarik pengen bentuk yayasan sendiri dengan nama Al-Batir ini? Apa coba diceritain cuy. Jadi dulu gua ke Gua Hiro. Enggak ya. Yang jelas gitu loh, biar teman-teman ini enggak ngawur. Iya. Enggak, jadi dulunya tuh gua sempat ya kuliah di Jakarta sekitar 4,5 tahun. Oh iya, di mana kuliahnya? Wah, salah tempat kuliah. Ya kita satu angkatan. Ya, terus. Terus kan gue kerja di 3 yayasan. Gak apa-apa disebutin ya. Gak apa-apa, sebutin aja ya. Bebas ini kita. Jadi di yayasan Amal Mulia Indonesia. Jadi bergerak di bidang sosial kemanusiaan ya. Di sana ada rumah yatim, mukim ya. Terus panti jompo dan lansia sama SLB. SLB juga ada. Nah, di sana gue kalau nggak salah dulu jadi front office ya. Oh, kira jadi siswa SLB tadi. Udah jangan. Terus. Gue normal tuh. Alhamdulillah. Bagus. Iya. Terus gue pindah ke rumah yatim Ar-Rahman. Rumah yatim Ar-Rahman sekitar kurang lebih 8 atau 1 tahun lah, gue lupa. Sekitar segitu. Cuman waktu itu gue lagi skripsian. Skripsi akhirnya berhenti karena menyelesaikan skripsi. Begitu lulus gue pindah lagi ke Yayasan Darul Quran Indonesia. Cuman bukan yang Daku, bukan yang Daku Yusuf Mansur. Ini cabang dari Irak. Oh, cabang dari Irak. Okay. Itu khusus untuk rumah tahfiz gitu. Mencetak generasi penghafal Al-Quran. Berapa tahun di sana tuh? Ya 1 tahun pas. 1 tahun pas ya, lebih berapa hari.
Berarti masih sempat ulang tahun waktu itu ya? Iya masih sempat. Tapi lembaga itu udah lama sih, sekitar 3 tahunan ya. Terus gue mikir lama-lama apa ya, ada dorongan dari masyarakat, terutama keluarga gue ya, dari babe. Dia tuh ada kegiatan di rumah udah jalan 5 tahun, kayak tahlilan, jamaah zikir tahlilan. Ibu-ibunya juga jalan sholawatan al-barzanji gitu. Cuman nggak ada wadah yang formal yang mengikat kegiatan-kegiatan itu gitu. Babi sering juga santunan anak yatim, tapi 1 tahun sekali waktu itu ya. 1 tahun sekali. Dikumpulin dari jamaah, terus dia kumpul catetin anak-anak yatim, diserahkan ketika malam lebaran biasanya. Nah akhirnya ini butuh wadah ya, supaya skalanya lebih nasional dan diakui pemerintah gitu. Ya resmi lah seperti itu. Supaya bisa juga digarap dengan baik dengan wadah yayasan itu. Tapi kan namanya yayasan itu kan organisasi non profit ya, bukan bisnis. Jadi untuk apa, sebagai wadah kegiatan masyarakat gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kemudian sudah berjalan namun belum ada wadahnya, itulah yang kemudian mendorong kenapa akhirnya lu kepikiran pengen bikin yayasan. Tapi ada juga dorongan eksternalnya. Jadi kayak enlightenment, maksudnya kayak gue ngerenung terus tiba-tiba kayak ada beberapa ilham. Jadi lu kuliah jauh-jauh gitu, terus udah punya bekal ilmu, udah punya sedikit pengalaman, tapi untuk daerah orang lain, untuk maksudnya memanfaatkan ilmunya itu untuk orang lain, sementara desa lu sendiri tertinggal, butuh apa ya, maksudnya butuh ada kemajuan, tapi lu kurang peduli gitu. Sementara di sana membutuhkan, akhirnya kayak sebuah apa ya, panggilan jiwa. Ayolah kita dorong masyarakat nih, anak-anak nih supaya lebih baik gitu. Sekarang sempet cuy, kayak di sini tuh pendidikan kayak nggak nggak peduli mereka tuh sama pendidikannya. Jadi ditegur di Pabean Ilir ya, Pabean Ilir tempat yayasan ini. Emang kalau saya perhatikan sarjana pun sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Ya sekarang mungkin agak mendingan ya. Ya ada sekitar 10 ke bawah tapi ya. Sekitar ada 10. Kalau dulu cuman paling segelintir keluarga lah yang mau menyekolahkan atau menguliahkan anaknya ya. Di sini tuh syukur SD lulus atau SMP lulus sudah bagus ya. Biasanya SD kalau nggak kerja ya nikah, kalau yang cewek ya nikah ya, kalau yang cowok kerja di luar atau dia ketambak ke sawah atau ke laut. Yang penting bisa ngasilin duit udah bagus lagi ya, kalau justru kan mikirnya buat apa sih kuliah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi tapi habisin duit doang, nggak dapet duit dan belum tentu jadi orang gitu loh. Nah di sini sebenarnya lahir udah orang semua. Orang dalam tanda kutip, orang sukses maksudnya. Jadi akhirnya ini perlu didorong supaya nilai-nilai pendidikan itu penting gitu. Kan orientasi pendidikan tuh sebenarnya bukan cuman duit gitu kan, bukan cuman ekonomi. Berpengaruh benar, tapi kan lebih ke daya pikir sih. Daya pikir supaya orang tuh berpikir lebih jernih, lebih baik lagi gitu loh. Oke. Dari semua pertimbangan itulah kemudian yayasan ini dibentuk ya. Nah, untuk mencapai harapan-harapan yang tadi Mas Jamal bilang itu program apa nih yang udah dilaksanakan sama yayasan Joy? Kalau di domain di SK tuh kan ada sebenarnya subdomainnya. Sebenarnya kan di yayasan tuh ada yayasan pondok pesantren misalnya, ada yayasan sosial gitu. Kalau ini kita yayasan Al-Bahru Tiris itu umum. Jadi ada sosial, kemanusiaan, sama keagamaan. Sosial, kemanusiaan dan keagamaan ya. Tapi pendidikan juga masuk dia ya. Keagamaan bisa. Jadi gitu. Hampir lini semua lini. Semua. Jadi gue juga bersyukur dapat ASK-nya seperti itu gitu. Bukan cuma satu domain gitu ya. Bagus. Jadi selain ada tadi apa aja tuh programnya, ada TPQ ya? TPQ ada.
Iya, kita pertama bikin tuh TPQ itu buat anak-anak ngaji. Tahun berapa tuh? Dari awal banget berdiri atau enggak? Gimana? Jadi 24 Juni berdiri, itu sempat vakum, gue masih Jakarta. Balik sekitar 2 atau 3 bulan ya. 2 atau 3 bulan. Masyarakat bingung ini buat apa ya San? Iya. Sudah ada SK-nya secara tertulis, sudah disahkan gitu sama notaris, tapi belum juga jalan. Kecuali yang majelis taklim tadi ya. Majelis taklim udah jalan. Emang sebelumnya udah berjalan sendiri gitu ya. Cuman apa nih? Akhirnya ya udah kita bikin TPQ aja, Taman Pendidikan Quran. Taman Pendidikan Quran Al-Batir itu dapat izin operasional dari Kemenag Kabupaten Indramayu sekitar bulan September. Bulan September 2019. Ya. Setelah TPQ ada apa lagi nih? Setelah TPQ Majelis Taklim juga ada LKSA. LKSA itu singkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kalau dulu namanya itu panti asuhan atau rumah yatim gitu ya. Tapi mungkin terdengar ya ada perubahannya, agak kurang enak gitu. Jadi namanya LKSA sekarang ya. Jadi LKSA itu di bawah dinas sosial. Langsung di bawah dinas sosial. Iya, dinas sosial. Itu sudah ada izinnya? Sudah alhamdulillah kita dapat izin tuh tahun 2020 awal. Kalau nggak salah di bulan Maret ya. Maret 2020. Sudah ada izinnya. Sudah. Itu kabupaten sama provinsi. Kemarin dari dinas sosial kabupaten tuh sudah meninjau ke sini langsung ke kita, lihat anak-anak, ngasih pesan moral, ada santunan juga, terus sama lihat bangunan coy. Lihat bangunan, progres bangunan. Iya. Jadi sementara ini kita sudah membangun 4 lokal dengan tanah sekitar 120 meter, 8 kali 15. Iya. Itu. Jadi sudah ada tanahnya tapi bangunannya belum jadi itu. Sudah ada tanahnya, sudah lunas tapi bangunannya belum. Iya, kita doakan nih sahabat Al-Batir ya, semoga Al-Batir ini nanti kedepannya punya bangunan sendiri karena tanahnya ini udah ada, fondasinya udah ada, tinggal bangunannya. Iya. Maunya berapa tingkat nih, Deh? Rencananya gua sih boleh ya bercita-cita ya. Semuanya berawal dari mimpi. Iya, kalau mimpi gua makanya kan sebenarnya dibikin pondasinya tuh kuat-kuat. Iya. Karena untuk naik lantai itu ada tiga lantai rencananya. Rencananya 3 lantai ya. 3 lantai. Jadi buat TPQ, buat majelis taklim sama LKSA tadi. Iya. Ada asrama untuk anak-anak gitu. Kita doakan semoga kedepannya pembangunannya lancar. Sehingga program-program yang sudah direncanakan dengan baik, dengan niat yang baik tadi, itu akan tercapai dengan efisien dan semakin berdampak lah dengan masyarakat sekitar ya. Siap. Iya. Nah, kedepannya dengan program seperti itu dan apa yang sudah dijalankan sejauh ini, ini harapannya apa cuy buat yayasan kedepannya? Apa ada prestasi apa yang mau digapai sama yayasan ini, kira-kira apa itu? Iya. Harapan gue sebenarnya satu ya, kita ini kekurangan SDM coy. Jadi dalam satu kegiatan, taruhlah di TPQ itu guru sementaranya ada 4 ya. Udah ada 4. Tapi kan nanti siapa yang menghandle LKSA gitu kan? Siapa yang menghandle majelis taklim? Iya. Itu perlu sumber daya manusia, terutama yang S1 gitu, yang S1 yang sudah sarjana, atau boleh juga yang lulus SMK tapi dia pandai di komputer misalnya kan, itu butuh yang bisa desain, itu kita butuh. Jadi yang anak-anak muda yang kreatif, mangga kita open gitu untuk bergabung gitu. Terus yang kedua harapannya untuk masyarakat secara umum ya. Iya. Ya dia yang punya kemampuan material gitu ya, punya ide yang bagus, bisa sharing kan, terus punya apapun lah yang bisa untuk membantu yayasan, mangga gitu, dengan senang hati kita bisa menerimanya gitu. Karena sebenarnya kan benefitnya buat mereka juga, buat keluarga mereka, buat anak-anak mereka gitu, dan buat masyarakat sekitar gitu loh. Ya semoga apa yang diharapkan itu cepat tercapai ya. Iya. Karena emang kalau saya lihat ini emang kekurangan SDM gitu. Iya. Jadi SDM emang butuh SDM yang berkualitas supaya kemudian
program-program yang sudah dilaksanakan dengan baik itu akan lebih berdampak luas ya. Iya. Ya itu aja teman-teman sekalian, sahabat Al-Batir, untuk pembahasan kita pada kali ini. Sepertinya akan ada pembahasan lain nanti ke depannya cuy. Pasti ya. Ini konten pertama kita di YouTube. YouTube-nya namanya Al-Batir TV. Nah, teman-teman sahabat Al-Batir harus like dan subscribe ya, share. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Nanti kedepannya kita mau bikin konten apa juga teman-teman boleh sarankan. Ya, request boleh. Boleh. Iya, ini konten pertama kita, semoga kedepannya akan lebih banyak lagi ya. Amin. Akan bervariasi ya. Iya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah.